di studinya Om Anes nih, Om Bowo katanya dikenal di sini. Wow, aduh seneng banget akhirnya punya studio sendiri. Bukan, ini studionya Om Anes. Tapi kalau misalnya pengen lihat isi studionya apa aja, yuk ikutin sana. Manis mau tahu dong cerita ini kan founder Cafe DAI itu kalau kita baca sejarahnya katanya Bang Arif nih yang lagi manduin kita iseng-iseng. Kenapa sih iseng-iseng buat grup? Melihat banyaknya animo ya dari teman-teman yang penasaran banget sama dunia voice over, dubber, announcer begitu banyak ya ketika di luar. Ya itulah mendasari saya untuk membuat grup Cafe DAI ini, komunitas voice over dubber announcer, yang tujuannya sebetulnya adalah tadinya mempertemukan antara penggiat suara dengan yang pengen tahu, yang pengen belajar. Kemudian ada juga yang mencari talent suara. Nah, itu semua berkumpul di situ. Maksudnya tadi seperti itu. Oke, jadi berbagi rezeki niatnya Betul ya. Sekali, berbagi karena kita kan juga mendapatkan semuanya gratis. Jadi kita kembalikan lagi kepada teman-teman juga yang pengen belajar dengan sungguh-sungguh, saya yakin sekali pasti bisa. Oke, tapi ini berarti udah jalan berapa tahun nih kira-kira dari Om Anes? Cafe DAI? Cafe DAI itu Juli 2018 ya. 2018 baru berarti udah 2 tahun ya. Dan anggotanya sudah luar biasa. Saya juga nggak nyangka bisa sampai animonya sebesar ini gitu. 3.600 sekian. 3.600 detik novel yang saya baca kemarin. Iya. Terus Om Anes ngelihat perubahannya nih dari pertama dipegang sama Om Anes karena memang niatnya tadinya berbagi, ini gratis biar bisa jadi manfaat, sampai sekarang udah 3.000 membernya. Ada perubahan apa yang sangat signifikan Om Anes lihat? Ya, untuk sekarang ini saya sangat berterima kasih sama Om Arif Budiman. Maaf, yang sudah bersusah payah dia japri saya untuk Mas Anes, ayo Mas kita kembangkan lagi Mas ini karena sepertinya bagus sekali, banyak sekali animo yang oke. Aku nggak panjang kata lagi, oke. Karena begitu melihat animo seseorang, semangat seseorang, semangatku juga ikut bangkit. Nah tadinya aku juga cuman sendirian. Kebetulan ada Om Arif dan akhirnya mengajak teman-teman sukarelawan yang lain, dan mereka sangat antusias untuk mengembangkan dan menumbuhkan Cafe DAI ini secara positif. Why not? Kenapa nggak kita laksanakan? Dan yaitu akhirnya dengan trigger dari Om Arif ini, Cafe DAI mulai bertumbuh, mulai bangkit, mulai banyak orang yang ingin tahu dan penasaran apa sih Cafe DAI itu. Dan udah punya agenda setiap pekan. Setiap pekan ini nggak mudah loh Om Anes. Harus mencari narasumber, ngumpulin member untuk gabung di acara kopdar virtual. Udah yang ke-7 kemarin, narasumbernya oke. Gimana tanggapannya? Ya ini luar biasa, dan saya sebisa mungkin mengikuti. Saya pribadi sebisa mungkin mengikuti karena saya sadar juga bahwa saya masih butuh banyak belajar. Meskipun mungkin dikatakan kalau orang-orang bilang senior, enggak juga lah, enggak ada yang senior junior. Kita semua masih belajar. Saya pun juga masih banyak salah. Teman-teman juga sama seperti itu. Jadi enggak lah, kita semua sama-sama belajar. Dan dengan adanya kopdar ini sangat luar biasa sekali. Saya berusaha betul untuk selalu bisa mengikuti, kecuali memang ada urgent sekali saya nggak bisa ikut, ya saya mohon maaf gitu. Ya, Om Anes ngelihat dunia voice over, dubbing ini kan kadang-kadang suka bingung, voice over itu apa sih, cuma ngisi suara, dubber itu kan menirukan atau membuat kalimat, apa istilahnya, untuk mendubbingkan film, kartun dan lainnya itu. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah kenal belum sih dengan voice over talent dan juga dubber? Kalau yang udah profesinya pasti udah tahu.
Ya jadi sebetulnya voice over itu adalah induk dari semuanya ya, voice over. Nah di bawahnya itu ya pengembangannya adalah dubber. Dubber itu orang yang mensulisuarakan film yang dari bahasa asing ke bahasa kita gitu ya. Announcer tahu sendiri adalah seorang penyiar gitu ya. Kemudian voice actor lebih banyak untuk iklan-iklan gitu, seperti itu perbedaannya ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda karena semuanya masih menginduk kepada suara gitu. Tinggal pengembangannya nanti setiap orang pasti akan tahu, oh ini jenisnya apa, ini jenisnya apa. Kalau untuk pembagiannya jelas, kalau untuk masyarakat awam pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Mungkin hanya kita yang terjun di bidang ini yang mengetahuinya. Karena memang orang awam pasti akan menganggap wah itu sama saja gitu. Cuman pasti beda. Untuk dubbing harus diperlukan keahlian khusus. Untuk newsreader juga orang harus memiliki kemampuan khusus. Jadi itu kayak ada bagian-bagiannya, jurusan-jurusannya. Mbak Hana bisa jurusan dubbing, saya jurusan voice actor ya kan. Yang lain mungkin bisa jurusan kayak Mas Arief jurusan penyiar ya kan, atau announcer, seperti itu Mbak. Elemennya banyak ternyata. Banyak sekali dan kita kalau bisa menikmati ini indah sekali. Tapi berarti minimal orang yang suka seni kali yang bisa terjun ke dunia ini, nggak juga? Biasanya begitu. Tapi Biasanya. nggak menutup kemungkinan sih. Dari latar belakang yang notabene nggak kenal seni terus kemudian menyukai, ya bisa jadi. 5 tahun ke depan Mas Anes melihat gambaran bagaimana nih untuk dunia voice over? Waduh, saya suruh ngeramal nggak bisa. Kira-kira, karena kan udah ngejalannya udah lama banget nih. Gimana ya? Potensinya gimana nih? Kalau saya lebih apa ya, let it flow ya, let it flow. Artinya bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan dan sebaiknya ya kita selalu bersiap-siap gitu ya. Ketika pandemi ini datang, orang nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu bakal ternyata malah pada waktu pandemi seperti ini, puji Tuhan, justru malah sibuk sekali gitu ya. Artinya ada pekerjaan yang kita lakukan gitu, karena memang mungkin situasi seperti ini orang kan nggak bisa berinteraksi. Jadi kita juga harusnya jaga jarak 1 meter nih, ini. Udah kok. Oke. Seperti itu. Jadi apa artinya bahwa saya senantiasa bersyukur, berusaha untuk selalu bersyukur. Memang kadang-kadang kita suka lupa bersyukur. Tapi pandemi ini memberikan kita pelajaran sekali bahwa ya udah, jangan menyerah dan kita harus tetap positive thinking dan berusaha. Itu kalau saya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut mencari solusi atau berpikir positif lah untuk menyikapi situasi sekarang. Memang ini saya rasakan betul di luar sana untuk pekerja-pekerja sektor yang real ya, yang tukang beca, Grab dan lain sebagainya pasti agak terasa karena mereka harus berinteraksi dengan orang, dan ketika orang berusaha untuk menjaga jarak, ya udah susah gitu. Kalau kita kan pekerjaan kita puji Tuhannya adalah kita nggak perlu berinteraksi. Ketika klien, Mas saya mohon dibuatkan VO begini, oke siap, kirim naskahnya. Mas cukup duduk manis sambil ngopi-ngopi, minum teh atau apa segala macam, nanti file dari kita langsung datang. Cukup seperti itu. Kalau misalkan dia mau ngasih treatment atau segala macam, oke, by phone bisa, atau pakai Google Meet bisa, atau pakai Zoom bisa. Jadi sebisa mungkin saya juga membatasi orang-orang untuk datang ke studio ini dengan mengatakan bahwa oke, kita cukup dengan Zoom, kita cukup dengan Google Meet, seperti itu. Koordinasinya. Betul. Baik. Nah, untuk newbie nih yang sekarang kan udah 3.000-an di dalamnya lah di sana. Hampir 4.000, 3.600 hampir 4.000 malah tuh kan. 4.000 luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Apa yang ingin disampaikan kalau ini adalah profesi yang sangat menjanjikan dan gak ada matinya? Kalau dijalani dengan serius, dengan tekun,
saya yakin pasti ada manfaatnya, pasti ada hasilnya. Begitu dengan profesi-profesi yang lain. Tinggal kita mantepnya di bidang yang mana sih. Ketika saya menyadari bahwa saya diberikan titipan Tuhan suara, kemudian saya menyukai pekerjaan itu karena ketika pagi saya bangun saya merasa bahwa oh ini ada pekerjaan ini yang belum saya kerjakan. Selalu seperti itu, saya selalu semangat untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang voice over ini ya, entah dubbing, entah announcer dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengatakan ke diri saya sendiri bahwa apakah mungkin ini adalah jalan hidup saya. Dan ternyata sudah 20 tahun lebih. Berarti 20 tahun lebih itu pengalamannya udah banyak banget, sampai udah punya studio sendiri, sampai udah punya Fosol. Iya, Fosol. Jelasin dong Fosol itu apa? Kalau studio di sini adalah studio kesekian saya. Jujur dari dulu waktu di Lubang Buaya saya sempat ada punya 4 studio. Kemudian setelah dari Lubang Buaya selesai, karena saya statusnya di sana kontrak, rumah mau dipakai sama yang punya, akhirnya saya pindah ke rumah saya sendiri di Citra Indah City Jonggol. Nah di sana saya buat 1 studio juga. Waktu itu berapa bulan saya mengerjakan studio itu udah sampai selesai, kemudian mulai berdatangan project-project. Nah akhirnya saya ketemu kesulitan, melihat kesulitan ya teman-teman freelance yang mau rekaman ke tempat saya di Jonggol itu ternyata lumayan jauh buat mereka. Jadi saya kasihan, akhirnya timbullah ide untuk membuat mobile studio. Artinya masa sih dengan mobil kita nggak bisa? Oke, tinggal bagaimana merancangnya, mendesainnya bagaimana. Tibalah ke pemikiran bahwa ini dengan blind van sepertinya bisa. Atau dengan, waktu itu saya agak gila mikirnya. Saya mau pakai Alphard. Waduh ini mohon maaf. Alphard itu bukan duit saya, tapi saya pengen mengajak seseorang untuk ayo kita bareng-bareng. Kebetulan teman saya itu ada gitu ya. Jadi saya rencananya ke sana gitu, tapi saya mikir lagi, waduh kalau join begini gimana hitungannya nanti kan. Saya harus mengembalikan gitu kan apa yang menjadi investasi seseorang. Dan saya berpikir, waduh saya juga nggak punya dana sebanyak itu untuk membeli mobil semegah itu gitu. Buat saya itu sangat megah sekali. Gimana ya? Akhirnya timbullah pemikiran, kenapa nggak pakai blind van aja? Jelek-jelek kalau punya rumah, punya sendiri ya nggak apa-apa juga toh gitu. Akhirnya ya udah, tanpa pikir panjang lagi, dengan adanya dana yang dimiliki, kebelilah itu mobil sederhana itu yang akhirnya bisa kita desain studio. Ya puji Tuhan, ternyata animonya besar sekali di luar. Saya pikir tadinya hanya untuk kegiatan voice over aja, ternyata kesana saya mah buat take vokal musik segala macam bisa gitu loh. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah karena itu tadi, talent datang jauh ke tempat saya di Citra Indah City. Muncul keinginan membuat studio mobile, dan studio itu saya samperin ke teman-teman talent. Jadi saya datang ke Jatiwaringin, ke Kang Iwan, saya datang ke Bintara Si Dewi, saya datang ke Pondok Indah dan lain sebagainya. Jadi begitu ada kerjaan dari klien, saya yang meluncur, saya yang jemput bola. Itu awalnya seperti itu. Jadi sangat simpel, saya nggak berpikir oh ini bakal nanti untuk ini, enggak. Semuanya mengalir begitu saja. Berarti niatnya tuh memang ingin memudahkan urusan orang lain ya? Betul, memudahkan saya. Kasihan Kang Iwan itu dari Jatiwaringin, umurnya udah ya setengah abad lah ya, kasihan. Dia dari jam 8 berangkat sampai rumah saya itu jam 12 siang, karena dia naik motornya pelan sekali. Balapan sama semut, kayak menang semut deh. Dia cuma 20 km per jam, 10, aduh Masya Allah, kasihan sekali. Itulah yang mendasari saya. Jadi trigger pertama saya Kang Iwan. Iwan Dahlan itu salah satu senior saya, angkatannya Mas Ferry Fadri, Mas Petrus Urspon, Mas Hari Akik almarhum, Mas Edi Dosa,
sorry Mas Hari Akik, sorry Mas Heri Dosa yang almarhum. Mas Hari Akik masih ada, alhamdulillah, masih, puji Tuhan, masih sehat walafiat, mohon maaf. Kemudian Mas apa lagi, Mas Jumali, termasuk Mas Jumali, Mas Rifki, dan banyak lagi gitu. Baik, jadi niatnya ingin berbagi, memudahkan, semuanya halnya yang baik-baik ya. Amin. Belajar, berusaha, itu aja. Oke. Dan saya orang yang sangat penasaran ketika tidak mewujudkan ide yang sudah ada di kepala gitu. Jadi segimanapun saya akan usahakan itu terwujud meskipun dengan berdarah-darah. Oke. Sarannya begitu. Saya nggak ngerti. Ambisius gak sih seorang Yohanes Wibowo? Ambisius apa ya, saya nggak ngerti. Saya hanya menjalankan saja apa yang menjadi buah pikiran saya. Ketika saya melihat sesuatu, kemudian timbul dalam pikiran saya ide untuk melakukan sesuatu. Kayak yang tadi ya, triggernya ketika saya melihat Kang Iwan dengan motor tuanya Honda CB tahun 70. Kemudian datang, dia cerita, aduh saya berangkat jam 8 baru sampai sini jam 12, jam setengah 1 begini. Lambat sekali saya. Akhirnya timbul, waduh Tuhan, kasihan sekali. Gini kalau seandainya kita bisa rekaman di dekat tempatnya dia, atau saya bikin studio dekat tempatnya dia, mungkin akan lebih mudah. Ini ya karena rumah saya memang jauh, jadi ya apa boleh buat, dia harus datang gitu. Dan ya itulah yang menjadikan saya berpikir untuk gimana caranya mempermudah mereka gitu loh, supaya nggak terlalu capek, nggak terlalu jauh gitu. Ini sedikit haru dan inspirasi banget nih Om Anes. Setiap orang yang melakukan kebaikan biasanya pada umumnya pernah mendapatkan kebaikan yang serupa, atau mungkin ceritanya nggak sama tapi mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Pernah nggak ngedapetin kebaikan dari orang yang mungkin nggak dikenal atau dikenal, yang membuat Om Anes itu, saya harus melakukan kebaikan karena sebelumnya saya pernah mendapatkan ini? Banyak ya, Atau yang banyak banget malah. apa ya saya terima ya. Ya saya berangkat dari keluarga yang kekurangan, artinya bahwa bapak ibu saya bukan bapak ibu saya cuma petani. Ya saya berangkat ke Jakarta itu setelah SMA, kemudian ya, saya bertemu dengan orang-orang baik ya. Saya disambut dengan baik di keluarga Pak Ijo di Lubang Buaya, dan kita nggak kenal, kita bukan saudara, kita nggak kenal, nggak pernah kenal, tapi ketika saya datang, ibu itu menyambut saya dengan sangat ramah, yang notabene saya bukan siapa-siapa. Itu sampai dengan hari ini adalah orang tua saya di sini. Itu kemudian kalau di dalam profesi ini ya banyak sekali yang berbuat untuk saya. Saya belajar dubbing juga gratis dulu di Sanggar Idola punya Ibu Maria Untu. Di situ ada pengajarnya Bang Edi Bengkulu dan Bang Edi Juni. Itu juga nggak akan pernah saya lupakan. Kemudian ada Mas Toto di SCTV yang selalu memberikan saya kesempatan untuk dubbing. Artinya nggak tahu ya dia melihat saya potensinya ada di mana, tetapi ketika nggak tahu penilaian dari mana, yang jelas bahwa saya selalu dituntun dia, dibimbing dia untuk kamu harus begini, kamu bisa begini, dan yakinlah kamu akan menjadi sesuatu. Ya itulah orang-orang yang hebat, dan masih banyak lagi orang-orang yang saya nggak bisa sebutkan mungkin satu persatu. Ada juga Mas Adi. Mas Adi ini adalah seorang netra yang selalu saya jadi tempat curhat saya. Dan banyak, ada Mas Jimmy, ada Mas Ferry Fadli, dan lain sebagainya. Mas Anes, apa sih cita-cita yang belum kesampaian dan harus diwujudkan? Mau itu jangka panjang, jangka pendek? Ini satu hal yang masih menjadi mimpi saya adalah saya pengen pulang ke Lampung. Saya pengen ajak bapak ibu saya untuk melihat tempat saya lahir, yang nggak pernah saya tahu. Saya bukan lahir dari Batu ya, mohon maaf. Tapi saya lahir di Kalianda, tetapi umur 4 tahun saya dibawa ke Pringsewu, dan sampai dengan hari ini saya belum pernah menginjak
tempat kelahiran saya itu aja gitu. Saya pengen ngajak mereka jalan-jalan gitu, mengenang masa lalu ketika mereka merantau di Kalianda, tempat saya lahir itu. Itu aja sih cita-citanya. Tapi emang nggak pernah pulang kampung? Ini udah 2 tahun. Rencana kemarin pas Desember kemarin ternyata ke halang banjir, kemudian mulai ada berita-berita pandemi dan kita memang udah masuk project juga, jadi ya udah gitu. Biasanya saya usahakan setahun sekali minimal saya pulang, tapi ini udah hampir 2 tahun saya nggak pulang. Oke, itu simpel tapi sangat dibutuhkan ya. Iya. Saya kalau cita-cita apalagi saya nggak tahu ya, maksudnya Udah dapat semua ya. Udah, Udah bukan, ngerasain enggak. nikmatnya. Enggak lah, enggak. Artinya bersyukur aja, artinya Tuhan udah begitu baik sama saya gitu ya. Apapun yang saya lakukan, ya hal-hal yang positif, kayaknya selalu ada aja jalannya gitu loh. Itu aja. Karena contohnya ya kayak Fosol Mobile, ketika saya belum ada ini, tiba-tiba ada dikasih jalan kemudahan. Untuk teman-teman yang pengen serius juga, pengen karirnya seperti Om Anis juga, tapi yang paling penting adalah bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena apapun profesinya, pastinya tujuan yang terbaik adalah bisa bermanfaat buat orang lain. Apa pesannya? Silakan. Oke, teman-teman dan adik-adik semua yang ingin belajar di voice over, memang banyak kesulitan yang kita temui di dalam perjalanan kita untuk menemukan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika itu dilakukan dengan easy going, dalam arti bahwa ya udah mengalir, dan tapi kita artinya tidak melakukan kegiatan yang menjauh daripada tujuan kita itu, yakinlah suatu hari nanti pasti akan ketemu jalannya. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Om Anis. Oke, sukses terus sama-sama. ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk sudah mampir di studio kita di sini di daerah Kalimanggis, Cibubur. Main juga. Thank you. Terima kasih. Oke, thank you.